bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Silakan. Aduh, kasihan sekali. Anda yang Ini kasihan. bertanya saja mesti diarahkan. Ya, karena Anda tidak bisa menjawab. Gini, Ayo. karena pertanyaan kamu Buktikan bukti secara data yang datang Aduh. kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Jadi saya katakan Alkitab itu apa? Itu bukan bukti otentik, itu bukti apa? Saya minta membuktikan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Bukti tafsiran ketika kamu katakan penafsiran atas ayat itu beda dengan bukti otentik. Aduh, ini saya lihat. Ini Mana pun mesti buktikan? diajari. Buktikan, jangan cuma celote aja. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus. Buktikan. Jadi di Alkitab itu apa? Dikatakan. Ya mana? Buktikan. Buktikan mana? Jadi Kalau itu kisah adalah para Yesus. rasul itu apa? Buktikan kalau itu adalah Yesus. Mana? Ya itu apa yang kamu baca tadi itu apa? Itu bukan bukti. Mana? Hanya suara. Siapakah engkau Tuhan? Berarti kamu tidak tahu bedakan tentang penafsiran atas itu dengan Siapakah bukti otentik. engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Habis itu percaya kalau itu Yesus. Kamu Bagaimana bicara, kalau itu adalah tentang Mesias palsu? penafsiran itu, Bagaimana kalau yang kita datang bicara mengaku itu gini. Mesias palsu? Gini, dengar dulu Suma. Kalau mau bicara tentang penafsiran, kita bicara penafsiran. Saya tidak Tetapi berbicara kamu tafsir. Aduh, Saya tidak minta Anda mentafsirkan. Saya minta Anda membuktikan kalau itu adalah Yesus asli. Silakan. Jadi yang kamu katakan tadi itu hanya suara, itu bukan tafsiran. Loh, kan itu cuma suara. Itu tafsiran kamu. Dalilnya sangat jelas di Kisah Para Rasul 22 nomor Itulah 7, 8, nomor 9. otentiknya bahwa Itu kan? itulah Yesus Kristus. Mulai. Apa bukti otentik yang Anda bisa katakan bahwa itu adalah Yesus? Alkitab itu. Apa? Alkitab itu menuliskan itulah Yesus Kristus. Apa? Mana buktinya itu adalah Yesus? Sementara itu hanya suara. Mereka menyertai aku. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tetapi suara Dia yang berkata kepada aku tidak mereka dengar. Ini juga kontradiksi dengan Kisah Para Rasul 9. Lucifernya ketawa, teman-teman. Bisa bedakan pertanyaan sendiri atau tidak pun masih bingung. Aduh. Saya minta bukti otentik. Mana buktinya kalau suara Kamu itu bahkan adalah tidak- Yesus? tidak Mana tahu. buktinya kalau suara yang datang kepada Kamu Paulus bahkan itu adalah tidak tahu Yesus? Mana tafsiran, mana bukti otentik. Ini tidak berbicara mengenai tafsir. Ini tertulis di kitab saudara, di Kisah Para Rasul 9, ada suara yang datang mengaku Itulah, Yesus. artinya itu buktinya, bukti otentiknya itu ya Alkitab itu yang ada letter Suara kan? tertulis di situ. Itu Ada bukti suara otentik. kan? Buktikan Ya, bahwa tapi suara itulah itu bukti adalah otentiknya. Yesus. Buktikan bahwa suara itu adalah Tapi Yesus. itulah buktinya. Buktikan bahwa suara itu adalah Yesus. Yang tulisnya juga orang Kristen, Lukas, yang teman Ya, buktikan kalau itu adalah Yesus. Itu adalah Yesus, memang itu Yesus. Jadi bagaimana lagi mau Buktikan percaya? kalau itu adalah Yesus. Jadi itu siapa? Suara siapa? Loh, suara itu mengaku aku Yesus. Buktikan kalau itu benar-benar Yesus. Aduh. Di mana saya pun nggak Saudara tahu Yusuf. yang saya dungkulin. Saudara Yusuf, Ya, sudah, ketika sudah. Anda Sudah, mendengarkan istirahat. kemudian suara, ya, Anda Ya, tidak sudah, melihat, istirahat. Anda tidak melihat Ya, naikkan. makhluknya, kemudian ada Naikkan suara sedikit. mengatakan, akulah bom. Tapi Anda tidak melihat orang oknumnya. Naikkan Apakah Anda sedikit. seketika itu mengatakan itu adalah bom? Naikkan sedikit logikamu baru bicara. Oke. Udah, turunin. Ini Pak Dia Yusuf sudah ini ampun dia. aneh. Masa yang disengketakan dijadikan alat bukti ini gimana ceritanya Pak Yusuf? Jangan Dia- yang disengketakan itu jadi alat bukti, gimana sih? Dia sudah kelabangkan nih, kelabangkan tidak bisa lagi. Dia sudah angkat tangan, makanya dia hanya mencari cara untuk mengelak. Gimana caranya menghindar? Biarkanlah netizen yang menilai. Lihatlah saudara-saudara Kristenku, ya. Dia adalah Katolik yang kuat, tapi jadi bulan-bulanan. Babak belur.
tidak Halo, bisa Bang dan tak Juma. berdaya kemudian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desugi, Taruh dulu. saya adalah April. Pak Rinto, Pak apa yang mau Desugi percaya? Aku mau minta ini loh, uploadkan Apa? dulu ke YouTube debat Jumat tadi sama siapa lah, si anak Batak itu. Ketinggalan aku tadi. Kenapa Pak Rinto? Ada topik baru, silakan. Bukan, tadi kan Bang Juma debat sama si anak Batak. Nah ya terus. Jadi aku ketinggalan nggak terakhirnya. Ada aja di aku YouTube-nya nonton Bang Suma, Batak, Zulkifli ada di YouTube ya. 15. Kenapa? Ada di YouTube saya, ada di YouTube yang lainnya mungkin juga ada. Di YouTube Saya juga ada. Ya, terus Pak Rinto di Tapi sini saya mau udah ngapain? terlambat. Ya Bang, Pak Rinto di sini mau ngapain? mau minta itu aja, mau nonton yang tadi aku loh. Oh, menonton yang tadi Zulkifli 15 official ada. Ada di situ, Bang. Beli 15 official ya. Iya betul. Itu tadi ada yang menggelikan, itu anak Batak itu menurut saya menggelikan. Ditanya original tag-nya bagaimana? Bahasa Indonesianya diterjemahkan ke Ibrani, kan ngawur. Seharusnya bahasa Ibraninya diterjemahkan ke bahasa Indonesia baru bener. Ini enggak. Aku tadi lucunya Bang Indi kan masalah itu aja ya, masalah pengeluaran sperma tadi. Ya, ini Pak Rinto ini Muslim apa Kristen Pak Rinto? Siapa? Anda. Alhamdulillah Muslim aku Bang. Oh ya udah cukup ya Bang ya. Kita terus dulu ya. Terima kasih Pak Lolon. Silakan Pak Lolon. Ada tanggapan tadi Pak Lolon? Enggak, Bang. Silakan Pak Lolon. Pak Lolon ketiduran katanya di bangunan nih. Oh, ini kadang lucu-lucu memang nih. Alat bukti apa yang dipersengketakan dijadikan alat bukti. Aduh, parah ini. Aturan harus ada bukti pendukung seperti itu. Nah, gimana? Silakan Pak Lolon. Ya, apa yang mau diceritain? Mau belajar dia. Gedein suaranya dulu Pak. Ya, apa yang mau diceritain? Halo, Sebentar ya Pak Ibrani ya. ya, Ada yang mau ditanyakan Pak Lolon? Itu lagi, artinya saya tidak mendengarkan. Saya cuma mendengar. Oh mendengarkan saja ya udah. Pak Ibrani silakan. Kalau mendengar yang mending di bawah lah, ngapain di atas? Kalau nggak ikut Ibrani silakan. Halo. Ibrani monitor. Ibrani. Ya udah, Pak Ibrani. Lolon aja tuh. Lanjut Pak Lolon. Pak Lolon monitor Pak Lolon. Iya, ya monitor tapi ngantuk. Nah. Kita gaskan satu sesi Pak Lolon. Ya, apa-apa yang menjadi ini apa menjadi topik lagi pembicaraan. Atau mau Ini loh dilanjutkan? Bang Juma, ini Pak Lolon ini katanya mengikuti ajaran Yesus, tapi tidak satu pun diikuti gitu loh. Itu tadi tuh. Gimana tuh? Itu dia, mana itu Bang? Halo? Halo, Ya. Lagi di mana? Mama. Lagi di rumah ini. Di rumah. Iya, lagi di rumah ini. Udah makan Bang? Baru selesai nih. Makan apa? Ya, tentu makan nasi toh. Iya. Nah, Iya. empuk nih. Lanjut Bang, lanjut. Kita bahas apa ini? Ya, saya sendiri apa yang mau dibahas ya? Yang tadi mungkin bisa Bang? Dilanjutkan? Oh, yang Menepis. tadi itu masalah Yesus palsu ya. Iya. Untuk menepis kemudian apa yang Al-Quran katakan bahwa saudara Kristen itu adalah menyembah iblis. Saya kira itu relatif juga untuk dikatakan itu sudah diklaim bahwa dia menyembah iblis karena
Ya menurut saya ini Yesus yang saya sembah sekarang adalah yang ada di dalam Alkitab. Ya, ya. Oke. Saya menghargai itu, Bang. Al-Quran saya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan. Berarti memang ada di antara makhluk bernama manusia di atas muka bumi ini menyembah setan. Itu juga Yesus katakan dan akui. Yohanes 8:44. Iblislah, setanlah yang menjadi Tuhanmu. Al-Quran juga mengatakan demikian. Dalam surah Yasin ayat 60. Begitu juga dalam Al-Quran surah An-Nisa. Wa iyyadu'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Nah, sekarang kalau yang saudara sembah ini bukan setan, coba saudara buktikan bahwa makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu adalah benar-benar anak Maria. Bagaimana? Maksud saya begini ya, artinya itu yang betul itu yang disampaikan tadi dan ada di dalam Alkitab seperti itu. Iya. Jadi yang datang kepada Paulus itu yang menyatakan bahwa aku inilah yang engkau aniaya. Ya, itu siapa itu, Bang? Ya, jadi maksudnya itu roh kebenaran dalam diri Yesus yang datang. Bagaimana yang dijanjikan bahwa aku akan roh menyertai kamu seperti itu. Jadi roh yang datang itu adalah roh. Itu roh atau Yesus? Roh kebenaran yang ada di dalam diri Yesus, dan roh ini kan maksudnya kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh Sang Khalik. Di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Jadi setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang kemudian adalah seorang. Itu satu. Yang kedua, Pak, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan mengaku akulah dia. Ya, betul itu. Nah, berarti menurut Yesus akan datang oknum mengatasnamakan Yesus, betul? Iya. Nah, inilah yang saya pertanyakan. Kalau Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu yang adalah penyesat, maka kalau bukan yang datang kepada Paulus, Yesus palsunya atau Mesias palsunya atau penyesatnya, lalu yang mana? Karena Yesus mengatakan akan datang. Mana Yesus palsu itu? Jadi maksud saya begini, Pak. Jadi ini kan Paulus ya, yang dulunya namanya Saulus. Iya. Di mana Saulus ini adalah anti orang Kristen, yang mana dia selalu aniaya bahkan dibunuh pada saat itu. Dan karena Tuhan mau pakai dia, sehingga diyakinkanlah kepada Saulus ini supaya dia yakin bahwa yang dianiaya itu adalah pengikutnya, sehingga katakan dalam bentuk roh kudus itu yang maksudnya berbicara ya, cara bahwa ya supaya Saulus ini yakin bahwa yang dibunuh adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Nah, sehingga dinyatakan di situ untuk meyakinkan Paulus bahwa ya, ternyata yang saya aniaya, yang saya anukan selama ini adalah orang-orang Kristen. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, baik. Bukan langsung datang, tapi dalam bentuk Roh Kudus untuk mengingatkan kepada Saulus untuk tidak melakukan hal seperti itu. Oke. Kira begitu. Baik, Bang. Jadi saya luruskan dulu. Yesus tidak memiliki pengikut yang disebut Kristen.
Pengikut Yesus itu disebut ahli kitab atau ahli Taurat atau Bani Israel. Yang disebut Kristen itu adalah pengikutnya Paulus atau pengikut Yesus, tapi Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Yesus yang datang kepada Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah dua oknum yang berbeda. Itu dulu. Yesusnya Paulus dan Yesusnya Petrus itu berbeda. Yesusnya Bani Israel dan Yesusnya Kristen itu berbeda. Itu dulu. Dipahami dulu itu. Tanamkan itu dulu, Pak. Yesus mengatakan bahwa dia terangkat ke langit dan yang datang setelah dia adalah bukan dirinya. Dan Yesus berpesan, waspada akan datang orang mengaku-ngaku namaku, akan datang penyesat. Mengaku-ngaku dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. 20 tahun setelah Yesus mewasiatkan wasiat sakti itu, tiba-tiba muncul benar ada makhluk yang mengaku Yesus. Padahal Yesus mengatakan di dalam Matius 24, jadi apabila ada orang berkata Yesus ada di sini, jangan pergi ke sana. Atau ada Yesus ada di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan tanda-tanda dan mukjizat sekiranya mungkin bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ingat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan berkata ada Yesus dalam bilik. Ingat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara. Jangan kau percaya, kata Yesus. Nah, sekarang kenapa Anda percaya? Apakah Anda tidak mendengarkan nasihat Yesus ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Bukan Paulusnya yang dipercaya, tetapi ajaran Yesus yang dituliskan oleh Paulus. Nah, Yesus yang mana itu? Yesus yang mana yang mengajarkan Paulus? Yesus yang mana? Yesus yang ada di Alkitab lah. Yesus itu ada dua, Bang. Banyak, kalau nama Yesus saya banyak. Yang mengaku Yesus itu di Bible itu ada dua. Anak Maria dan yang satunya kemudian adalah anak Tuhan. Anak Theos yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau niaya. Makhluk inilah yang mengaku Yesus yang membimbing Paulus membuat 13 kitab. Ada tidak Yesus itu membimbing Paulus ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel, membimbing Paulus menulis 13 kitab? Tak ada. Tak ada. Tetapi makhluk yang datang mengaku Yesus menurut Paulus telah membimbing Paulus menuliskan 13 kitab. Berarti ada makhluk mengaku-ngaku Yesus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Hahaha. Nah, sekarang bagaimana caranya kita buktikan bahwa itu betul-betul adalah Yesus asli? Sedangkan Yesus asli berpesan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Tuh, kata Yesus dalam Matius 24. Makanya orang Yahudi, Pak, tidak percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi, jangankan Paulus, Yesus aja nggak mereka percaya. Karena Yesus itu ada juga Yesus penyesat. Ya. Nah, itu dia. Nah, jadi yang datang kemudian mengajarkan akulah Yesus yang kau aniaya itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Karena Yesus mengatakan, sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat, bintang-bintang akan bertaburan, akan berjatuhan, dan langit akan menggelegar. Itu dikatakan dalam Matius 24 nomor 27, 28, 29. Coba Anda baca.
Nah, sedangkan ketika makhluk ini datang mengaku, akulah Yesus, tak ada apa-apa. Tak ada apa yang terjadi. Cuman Paulus sendiri yang melihat cahaya. Muridnya ada yang mengatakan mendengarkan suara, ada juga yang mengatakan tidak mendengarkan suara. Sementara Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua ditandai dengan adanya cahaya yang terlontar, bersinar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang berjatuhan, Pak. Kalau bintang berjatuhan, berarti seluruh umat manusia akan tahu. Tidak mungkin tidak. Sebab bagaimana halnya diterangkan kemudian oleh Yesus dalam Matius 20:29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, dikatakan bahwa bulan tidak akan bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu kata Yesus. Tanda kedatangan Yesus yang kedua adalah bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang, kata Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus asli, tetapi makhluk palsu, Yesus palsu, yang Yesus katakan di dalam Matius 24 nomor 24 akan muncul Yesus palsu mengatasnamakan namanya. Nah, inilah yang saudara-saudara Kristen sembah, yaitu Yesus palsu yang Paulus ajarkan kepada saudara. Demikian. Ya, jadi saya sudah jelaskan tadi dalam artian bahwa bukan Yesus yang datang secara langsung, yang didengar suara dari padang gurun oleh Saulus, tetapi itu adalah Roh Kudus yang datang menyampaikan, mengingatkan kepada Saulus supaya dia bertobat, janganlah menganiaya orang Kristen. Ini suaranya hilang ya. Suaranya yang hilang apa orangnya yang hilang? Pak Lolon. Aduh. Oh, itu lagi tuh, si yadu. Yang uduhu minanar. Yaduhu. Halo, selamat malam saudara-saudaraku yang aku kasihi. Ya, selamat malam. Waduh, ramai sekali nih ya. Ya, gimana? Ya, terusin Bang Yuma, topik tadi Bang Yuma. Iya. Ya, silakan Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Anda mendengarkan apa yang saya paparkan tadi, kurasa. Enggak, jadi saya kurang memahami. Tadi saya tadi keluar sedikit jadi terpotong, jadi tidak utuh sekali. Jadi gini, Yesus yang saudara Kristen sembah itu bukanlah Yesus asli. Karena Yesus asli tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yesus asli mengatakan kepada muridnya, hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal Elohim, satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus dirinya sebagai utusan Elohim. Itu syarat untuk masuk ke dalam surga. Menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Tapi menurut makhluk yang datang kepada Paulus, syarat untuk mendapatkan hidup kekal keselamatan itu adalah mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Ini sudah ada dua mata rantai pengajaran yang berbeda. Yesus asli mengajarkan imani dirinya sebagai utusan Tuhan, tapi Yesus asli mengatakan demikian. Yesus palsunya mengatakan imani dirinya setara dengan Tuhan, dan bahkan Tuhan itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Ini adalah pengajaran yang berbeda. Bahkan kalau Anda melihat, kita lihat ya saudara ya, dikatakan begini, Wahyu 3:21, Yesus akan duduk di atas tahta bersama-sama dengan Tuhan.
Efesus 4 nomor 10, Yesus naik lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Wahyu 2 nomor 22, Yesus akan memberikan bintang timur, Halal bin Zakar. Artinya, Yesus yang ada setelah Yesus asli terangkat ke langit adalah Yesus yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus sang bintang timur. Nah, artinya kalau berbicara bintang timur berarti dia mengaku sebagai Lucifer, iblis. Yesus yang datang kemudian kepada Pulau Patmos ini mengaku sebagai iblis. Apa bukti bahwa dia mengaku sebagai iblis? Wahyu 22 nomor 16. Apa kelakuannya kemudian? Ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Maka pesan-pesannya muncul kemudian. Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di surga maupun di bumi. Itu pesan-pesannya tuh. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah yang terdepan, akulah yang terkemudian. Itu pesan-pesannya. Sedangkan Yesus yang asli jelas, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli tuh. Aku tidak bisa berbicara dari diriku sendiri. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan adalah yang bersaksi bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Itu yang asli tuh. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Bapakku yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu. Itu Yesus asli. Nah, setelah Yesus asli, sebelum Yesus asli terangkat ke langit, dia berpesan akan datang setelah dia Yesus palsu. Matius 24 nomor 24, Lukas 21 nomor 8. Yesus palsu ini sebagai penyesat dan akan mengajarkan membawa-bawa nama Yesus dan mengaku bahwa dia adalah Yesus. Setelah Yesus terangkat, betul 20 tahun setelahnya muncul makhluk roh. Padahal di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1 dikatakan, ujilah setiap roh, waspada. Gimana itu akhi? Akhi, gimana itu bunyinya tuh? Waspadalah kepada roh. Ujilah setiap roh-roh yang datang kepadamu, sebab akan muncul pengajar-pengajar palsu dan nabi-nabi 2 palsu. Yohanes tadi. Ya. 2 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. 2 Yohanes 4. Bukan 1 Yohanes ya. Iya, iya. 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Nomor 1 ya, akhi ya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah setiap roh. Ujilah setiap roh, sebab apakah dia itu berasal dari Elohim atau dia berasal dari setan. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia. Yang dimaksud nabi palsu yang pergi ke seluruh dunia ini adalah pastor dan pendeta. Nah, sekarang permasalahannya adalah, kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus asli, lalu mana Yesus palsunya? Nah, itu mungkin Anda bisa sampaikan ke kita di sini. Yesus palsunya adalah bom-bom, Yesus palsunya adalah siapa? CP atau siapa yang Anda maksud? Karena Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Setelah terangkat ke langit, Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab aku akan datang kedua kalinya dengan tanda seperti sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat. Bahkan di data selanjutnya dikatakan bintang-bintang akan berjatuhan setelah itu. Kemudian segala upaya yang terjadi kemudian itu jelas diterangkan di dalam kitab saudara. Maksud saya, segala sesuatu yang selama ini kita rasakan damai, sejahtera, itu akan mengalami kekacauan disebabkan karena kiamat itu akan muncul. Kuasa-kuasa langit akan berguncang.
Kalau Yesus datang untuk yang kedua kalinya, apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada penulis kitab Wahyu dan penulis kitab Galatia, Roma, Filipi dan seterusnya, itu bukanlah Yesus. Dengan kata lain, Kristen selama ini menyembah Lucifer alias setan. Gitu Bang. Oke, terima kasih Bro. Begitu panjang dan begitu melelahkan, kalau bisa minum air dulu biar jangan terlalu capek. Begini, saya melihat dan mendengarkan narasi saudara, ya, Anda mengatakan ada Yesus palsu dan ada Yesus asli, ya. Seakan-akan di sana ada dua pribadi yang asli dan palsu. Tetapi Anda tidak melihat di dalam diri Yesus itu dia adalah Allah sejati dan dia itu adalah manusia sejati. Nah, suatu keanehan di dalam narasi saudara ketika Anda menekankan siapa yang datang kepada Yesus itu. Anda mengatakan itu adalah bintang timur dan lain sebagainya. Dan sudah jelas-jelas di sana bahwa yang datang kepada Paulus di sana itu adalah Yesus itu sendiri, di mana dia ada suara dan mendengar, dia mengatakan, siapakah engkau? Dia menjawab, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Bagaimana mungkin engkau menarik dari Kisah Para Rasul ke Wahyu? Kalau mungkin ada di sana bintang fajar, dan Yesus juga mengatakan dia adalah terang itu sendiri. Dia itu adalah terang, ya. Dimana juga ketika Yesus lahir, ada orang Majus yang datang, yang menuntun orang Majus itulah bintang yang menuntun mereka sampai ke tempat lahirnya Tuhan Yesus. Jadi apa? Bintang fajar di dalam Wahyu itu adalah suatu nama yang disematkan di dalam diri Yesus. Jadi saya rasa di sini tidak ada yang namanya palsu. Itu saling berkesinambungan. Cuma saudara Juma di sini hanya menekankan kemanusiaan dan mengabaikan ke aspek keilahian, sehingga Anda menimbulkan suatu paradigma yang mengatakan dia itu adalah manusia. Nah, jadi Paulus, ya, di sini dia itu hanya menerima dari Yesus, perintah dari Yesus. Dasarnya apa? Di 1 Korintus pasal 11 ayat 23 di sana menekankan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Artinya apa? Paulus hanya menerima dan hanya meneruskan apa yang dia terima itu tentang Yesus. Jadi Paulus seakan-akan saudara-saudara ini mengatakan, oh, Paulus ini biang kerok. Ya. Tetapi dia di situ di dalam 1 Korintus 11 ayat 23, dia itu hanya meneruskan apa yang dia terima, bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke saudara, silakan. Oke, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, Anda mencoba mewakili makhluk yang datang kepada Paulus dengan mengatakan Yesus ada sisi kemanusiaan dan ada sisi ketuhanan. Itu ajaran siapa? Di mana Yesus mengajarkan itu? Tak akan pernah Anda temukan. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia mengatakan dirinya anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Itu ajaran Yesus. Berbicara pun Yesus bukan dari dirinya. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari diriku bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu konsep yang diajarkan Yesus kepada muridnya yang asli. Tapi ketika berbicara mengenai Kristen, maka Kristen akan menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu, sehingga muncul kemudian paradigma dogma doktrin. Yesus manusia 100%, Yesus Tuhan 100%. Kenapa
demikian? Karena orang Kristen memadukan antara Yesus, antara makhluk yang membawa-bawa nama Yesus, antara makhluk yang mengaku Yesus kepada Paulus, dan Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Yesus adalah nabi, Yesus adalah rasul. Bagi Yesus asli dan pengikutnya yang asli. Tapi Yesus yang palsu mengaku sebagai Tuhan. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dan melalui nabi-nabinya, Yesus palsu ini kemudian mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat, mari kita buktikan. Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Elohim itu Esa, dan Esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia. Coba lihat. Sejak kapan Yesus asli mengajarkan ini? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengatakan ini? Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan menaruh rohnya ke atasnya tanpa terbatas. Artinya Yesus sedang menyamakan dirinya dengan penyampai-penyampai firman yang lain. Tetapi Yesus palsu menuntun nabi palsunya Paulus untuk mengatakan bahwa Yesus itu juga adalah Esa. Berarti si makhluk ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Karena Elohim itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Fakta ini dalil. Kalau ada dua sisi yang berbeda tapi sama-sama Esa, berarti apa ini namanya? Tuhan pencipta alam semesta Esa. Ada lagi makhluk juga mengaku Esa. Yang Esa itu hanyalah pencipta alam semesta. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahada. Qul huwallahu ahada. Hanya satu yang Esa, nggak boleh dua. Tetapi makhluk yang datang mengaku Yesus membisikkan nabi palsunya Paulus dengan mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa Yesus Kristus juga Esa, Elohim juga Esa. Berarti ada dua yang Esa ingin menyamai pencipta alam semesta. Inilah yang diterangkan oleh Yesaya 14 dalam nomor 14 yang disebut Hailale bin Zakar. Bintang timur, bintang fajar. Baca Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Kalau di Islam muncul pertanyaan, Bang Suma, sini Bang Suma. Kenapa bro? Aku mau bisik sesuatu. Apa? Kalau yang datang mengaku Yesus dan mengaku bintang timur ini benar-benar iblis, kenapa emang? Masakan iblis mengatasnamakan dirinya, membuka rahasianya bahwa dia adalah iblis? Kan bukankah bintang timur itu adalah Helal bin Zakar, adalah iblis, Lucifer, betul? Loh, masa iblis mengaku menyatakan dirinya sebagai iblis sih? Apa jawaban Bang Suma kemudian? Iblis mengaku iblis karena iblis membuat makar, maka Allah membalas makarnya dengan makar yang jauh lebih dahsyat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Iblisnya membuka dirinya sendiri bahwa aku adalah iblis. Apa yang terjadi? Apa kata ada orang yang terperdaya? Tidak. Justru karena dia mengaku iblis, mengaku bintang timur, miliaran manusia menjadi pengikutnya. Nah sekarang, kalau kita melihat Yesus yang asli mengajarkan, menjalankan hukum Taurat dengan jelas. Hukum Taurat adalah sumber kehidupan. Tidak ada orang yang selamat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan langit, bukan surga tapi kerajaan langit. Itu salah terjemah. Artinya orang yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat menurut Yesus asli, maka dia akan menempati neraka. Tetapi Yesus palsunya apa? Ketika datang kepada Paulus, "Woi Paulus, ya paman,
ajarkan kepada manusia. Apa paman? Yesus Kristus mati dengan cara terkutuk, dengan menebus kutuk hukum Taurat, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang membisikkan Paulus menuliskan suratnya tersebut? Yesus yang mengaku bintang timur. Itu pasti. Karena Yesus yang asli mengatakan, kalau kau hilangkan meskipun yang paling terkecil, lalu kau ajarkan kepada anakmu, kepada istrimu, kepada keluargamu, kepada orang lain, maka engkau akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Tapi yang palsu datang, oh enggak dong, hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu adalah skubalon alias kotoran. Oke? Itu kata iblis yang datang merasuki nabinya, memberikan wahyu kepada nabinya, memberikan ilham kepada nabinya, memberikan petunjuk kepada nabinya, Paulus. Coba Anda baca kemudian dalam Galatia 3 tuh. Dari mana ilmunya Paulus dengan mengatakan Kristus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk untuk menebus kutuk hukum Taurat? Sejak kapan Taurat itu adalah kutuk? Justru orang yang tidak menjalankan Taurat itu kena kutuk. Ulangan 27 nomor 26. Siapapun yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Berarti siapa yang tidak menjalankan hukum Taurat, orang itu terkutuk. Tapi Paulus mengatakan justru hukum Taurat itulah kutuk. Coba, apakah Yesus pernah mengajarkan hukum Taurat itu harus hilang? Tidak. Bahkan Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak boleh dibatalkan dari hukum Taurat. Lukas 16:17, bahkan Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Tapi dalam Efesus 2 nomor 15, ada makhluk datang membisik kepada Paulus, sampaikan, ajarkan kepada ke dunia, bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini apa ini? Makhluk apa yang datang mengaku Yesus, mengajarkan Paulus dengan ajaran yang bertentangan dengan Yesus asli? Pantas aja Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada Yesus palsu yang akan datang kepadamu memakai namaku. Sekiranya mungkin mereka dengan mukjizatnya menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pantas aja hari ini orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Terlalu panjang. Oke, silakan. Sudah. Sorry. Ya, sudah. Oke. Jadi sebenarnya panjang dan melelahkan bagi saya untuk mendengarkan narasi saudara. Tapi nggak apa-apa. Jadi begini. Tadi yang pertama, Anda memulaikan narasi Anda yang mengatakan dari mana itu ajaran Yesus itu adalah manusia sejati dan itu adalah ilahi sejati. Seakan-akan Anda tidak pernah membaca dan melihat, ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 di sana. Di sana udah begitu jelas dan udah begitu terang di sana dia mengatakan firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Anda seakan-akan tidak pernah melihat dan tidak pernah membaca ayat itu. Dan seakan-akan Anda, bagaimana mungkin? Seakan-akan itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin di dalam logika Anda. Nah, bagaimana mungkin Anda membatasi kekuasaan Allah dengan akal budimu yang begitu kecil dan begitu terbatas? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tadi saya menanggapi Anda mengatakan bintang timur. Ya, bintang timur itu seakan-akan itu adalah iblis atau Lucifer. Ya. Di sana kita melihat bahwa Yesus itu adalah penggenapan di dalam perjanjian lama di dalam diri Yesus. Kalau kita melihat bilangan pasal 24 ayat 17, aku bacakan kepada kita. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia,
tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Itu merujuk kepada penglibatan siapakah itu bintang timur yang dimaksud di dalam kitab Wahyu. Bukan hanya itu, ada juga di dalam Yesaya 14 ayat 12, di sana mengatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai mengalahkan bangsa-bangsa." Itu sudah begitu jelas di dalam perjanjian lama. Dan dilengkapi lagi di dalam perjanjian baru siapakah itu bintang fajar itu. Di dalam Matius pasal 2 ayat 2 mengatakan, "Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya timur dan kami datang untuk menyembah dia." Artinya apa? Bintang timur yang disematkan di dalam diri Yesus, dalam arti Wahyu 22 ayat 16 itu disematkan di dalam diri Yesus. Itu udah jelas. Nah, terus Anda membahas lagi tentang Paulus. Tadi saya udah jelaskan. Bentar dulu, bro. Ya telepon kamu lah mengaku Yesaya 14 itu untuk Yesus. Lanjut lagi. Oke, sorry mengganggu. Jadi saya lanjut. Anda membahas tentang Paulus, ya. Paulus tadi saya udah jelaskan. Dia itu menerima apa yang dia terima. Dia hanya meneruskan berdasarkan Korintus yang tadi saya bacakan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, dengar, maka dia di situ diperbaharui, bertobat dan mengikut Yesus, dan dia memberitakan Injil itu kepada orang-orang, dan sampai sekarang Injil itu turun temurun. Itu adalah Paulus, bukan Yesus. Yang ketemu dengan Paulus bukan yang dimaksud adalah Lucifer yang Anda maksud, tidak. Itu adalah suara dari surga. Sama seperti Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan, begitu juga suara yang dari surga. Nah, itu jelas. Nah, Anda tadi terakhir menarasikan tentang hukum Taurat. Anda mengatakan Paulus, ya, mengatakan dia membatalkan hukum Taurat. Kita harus lihat bahwa hukum Taurat itu berlaku bagi orang Israel. Karena di sana ada suatu permasalahan antara orang yang Israel dan orang yang non-Israel. Sehingga Paulus menyelesaikan konflik yang terjadi di sana, bahwa suatu keselamatan itu diberikan kepada seluruh dunia. Namun hukum Taurat tetap berlaku bagi orang Israel, tetapi untuk non-Israel itu tidak. Kenapa? Karena Yesus sebagai pendamai, sebagai jabatan, sebagai imam yang mendamaikan manusia dengan Allah, dia adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk menuju hidup yang kekal. Yohanes pasal 14 ayat 6. Udah jelas di sana. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Udah jelas di sana. Nah, jadi saudara Juma haruslah melihat alur-alur. Jangan mengambil jalan pintas terus Anda mempremi, oh ini ayat, ini yang dimaksudkan. No, tidak seperti itu, saudara. Jadi jadi harus melihat secara keseluruhan. Jangan ambil jalan pintas terus udah seakan-akan Anda sudah menemukan kebenaran itu. Oke, silakan. Oke, saya singkat aja. Tolong tunjukkan Yesus palsu yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit. Mana Yesus palsunya? Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Mana? Tunjukkan ke saya. Oke. Saya akan menunjukkan di dalam bentar. Itu tentang Yohanes tuh.
ada di dalam Yohanes. Tar. Sabar ya. Oke. Yesus berpesan sebelum dia terangkat ke surga, dia akan mengutus yang disebut yang namanya penghibur, atau dalam bahasa Yunani itu parakletos. Ketika Yesus terangkat, maka 40 hari setelah kemudian, maka murid-murid mereka menerima yang namanya pencurahan Roh Kudus, atau disebut di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di sana Pentakosta, hari Pentakosta. Yang hari ditanya Yesus palsu, mana Yesus palsu? Yesus berkata, Anda jangan potong kalau saya bernarasi. Bukan mau, Anda nggak jawab soalnya. pertanyaan saya, Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Nah, kalau Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu, berarti kalau Yesus tidak bohong, maka Yesus palsunya akan muncul. Mana Yesus palsu yang muncul itu? Ada atau tidak ada? Saya bercerita tentang janji Yesus dulu, tentang penghibur Parakletos, oke? Nggak perlu. Ya kita langsung ke puncaknya aja langsung. Yesus kan mengatakan akan muncul setelahnya Yesus palsu. Nah, kalau yang datang kepada Kristen, yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus palsu, berarti Yesus palsunya mana? Silakan. Noise. Oke, saya mau tahu dasar Anda mengatakan ada Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 23, dan juga 24. Lukas 24 nomor 23 sampai nomor 27. Oke, Lukas 24 23. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ini udah jelas. Apa yang dimaksud di ayat ini? Apa yang Anda permasalahkan? Dia Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Lah, itu loh. Lukas pasal 24 Anda berikan 21 nomor 8. Berarti Anda nggak memberikan data Matius yang benar ini. 24 nomor 23 sampai nomor 27. Anda baca apa sih? Anda tadi bilang baca dalam Lukas pasal 23, betul? Kalau Lukas 21 nomor 8, kalau Matius 24 pasal 23, 24, 25, 26, 27. Ya, makanya ketika Anda kasih data harus jelas. Jadi kita jangan salah membaca gitu. Silakan. Matius 24 nomor 23 jadi kita harus tahu sampai ayat 27. Ayat apa yang Anda bawa gitu loh. Matius berapa, Bro? 23 sampai 24, Matius 24. Dalih nomor 25 sampai 27. Oke. Camkanlah ya Matius 24 ayat 25. Camkanlah. 23 mulai dari 23. Aduh, ya udah oke. Ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terus mana Yesus palsunya mana?
Oke, yang dimaksud di sini adalah orang yang mengakui bahwa dirinya adalah Mesias atau Yesus. Nah, mana? Ya, belum ada. Kok belum ada pula? Lah, emang Padahal kata Yesus akan segera terjadi itu. Kau diam. Kau diam. Emang Padahal kata Yesus akan segera Oke, terjadi itu. Sugi, kau diam. Sugi, kau diam. Jadi aku sama Projuma yang mau. Jadi jangan ada ketika di sini. Aku tanya sama Projuma, ya, yang dimaksud Yesus atau Mesias palsu di sini yang mana? Soalnya ketika ada orang yang mengatakan aku adalah Yesus, apakah Paulus mengatakan dia adalah Yesus? Ada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah dia. Ayo, semangat lagi. Dari Ayo. mana Anda mengatakan makhluk sedangkan itu udah jelas-jelas itu adalah suara dari surga atau Yesus sendiri? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara Yesus? Bukankah di dalam apa? Udah jelas ketika Yesus dibaptis ada suara dari surga. Itu adalah paralel dari sana. Itu lain ceritanya. Yesus mengatakan setelah aku akan muncul orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik. Ketika Paulus datang ke Damsik, menuju ke Damsik, di padang gurun dia bertemu dengan makhluk mengaku Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke. Yang Anda maksud di dalam Matius pasal 24 ayat 23 di sana, dia yang dimaksud adalah orang yang mengaku adalah dia adalah Mesias. Dia adalah Yesus. Betul. Nah, sedangkan Paulus dia adalah seorang yang menerima yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan itu dia meneruskan. Itu. Dia yang meneruskan. Dari mana Anda tahu bahwa yang ditemui Paulus ini adalah Yesus asli atau Yesus palsu? Dari mana Anda tahu? Anda ketika melihat suara dari surga ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu adalah merupakan suatu paralel yang kita bisa tarik di mana Allah dari surga bersuara. Saudara, ketika Yesus dibaptis, suara yang muncul itu suara Bapa. Tapi ketika Paulus menuju ke Damsik, suara yang muncul itu adalah suara Yesus. Sementara Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Artinya makhluk atau manusia atau malaikat atau setan yang mengaku Yesus akan muncul. Pertanyaan saya, dari mana Anda tahu bahwa yang mengaku Yesus itu adalah Yesus anak Maria? Dari mana Anda tahu? Oke, dari sana sudah jelas kalau di dalam bahasa Yunani dia memakai kurio. Iya tahu, saya tahu. Iya, saya tahu. Iya tahu kan? Tahu iya. Ya, sama justru yang saya tanya ini, makhluk yang mengaku kurio ini itu siapa? Ya itu Yesus yang dari mana Anda tahu itu Yesus? Loh, dia yang berkata kepada Paulus, dia yang mengaku. Bisa tidak iblis mengaku Yesus? Bisa nggak? Loh, tidak bisa. Bagaimana Anda mengatakan tidak bisa? Sedangkan sedangkan iblis ingin menyamai Tuhan. Sedangkan Tuhan itu adalah yang maha tinggi. Yesus hanya manusia biasa. Coba. Anda harus melihat ketika Paulus tersungkur dan jatuh dan itu dia buta, dia melihat cahaya. Tanda-tanda orang yang kerasukan roh setan buta matanya. Bentar. Matius 12 nomor 22. Dia melihat cahaya. Dia melihat cahaya dan mendengar suara dari surga itu. Jadi, cahaya apa ini? Bukankah bintang timur itu adalah cahaya? Bukankah Lucifer itu adalah cahaya? Anda baca di dalam Markus 10 nomor 18. Baca dengan teliti. Aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya yang menyambar. Ayo. Kalau Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, mana Yesus palsunya? Anda mengatakan belum datang. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Kalau Anda mengatakan belum datang. Udah. Oke, saya membacakan kepada saudara. Silakan. Bahwa yang dimaksudkan terang itu adalah Yesus, karena dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dia mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi apa yang dia lihat,
apa yang Paulus lihat di atas, dia itu adalah terang atau Yesus itu sendiri. Berdasarkan Yohanes 8 ayat 12 mengaku Yesus dia adalah terang, akulah terang. Dah, jelas di situ. Ada dalil. Oke, itu nggak masalah. Yesus Terus apa mengaku masalahnya terang. Sekarang yang jadi permasalahan adalah makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Aduh. Aduh. Anda kurang jelas ya. Ketika saya mengatakan, saya udah kasih dalil kepada Anda Yohanes Matius 8. 24 Anda sudah membaca bukan? Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Murid-murid Yesus ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus padang gurun percaya atau tidak? Oke. Saya tanya sama Anda. Apakah Paulus mengaku dirinya adalah Mesias dan Yesus itu sendiri? Hai, Mesias itu Jawab dulu. Iya, kenapa? Apakah Paulus mengaku dirinya itu adalah Mesias atau Yesus sendiri? Paulus tidak mengaku Mesias. Itu kan berarti bukan kepada dirinya kan? Sekarang Betul. Yesus mengaku Mesias dan nabi palsu. Berarti ada Yesus palsu dan ada rasul palsu. Yang Anda permasalahkan di sini, saya mengamati Yang Anda saya mempermasalahkan tentang siapa yang berbicara itu kepada Paulus. Betul sekali. Tumben. Tumben Saya paham, Anda benar. tapi tadi saya udah jawab sekitar 2 kali, tapi Anda masih bertanya, Coba. Anda tidak memahami. Saya coba. udah kasih dasarnya. Siapa itu terang atau cahaya yang dia lihat itu adalah Yesus sendiri. Karena di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dia mengatakan, aku adalah terang. Iya, dunia. saya ngerti. Dia adalah terang dunia. Terus apa kamu Mengerti maksud saya, yang lain? mengerti. Saya paham itu. Yang saya tanya, Yesusnya berkata dalam Matius 24, ada Yesus palsu. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu padamu. Dasarmu Yesus. Oke. Dasarmu Yesus palsu mana? Yang Lukas itu. Ya, Matius 24. Bagaimana mungkin itu digenapkan kepada Lucifer atau yang Anda maksudkan itu tidak? Tunggu. Kita belum sampai ke Lucifer, belum. Nanti Anda menceritakan kalau sampai situ. Ini Iya, dulu. saya tahu Di dalam Matius 24 nomor 26. Silakan. Kata Yesus, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, adakah orang yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik? Adakah orang yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Jawab. Itu Lukas pasal 24 ayat 23. Itu adalah orang yang mengaku dirinya adalah Matius. Itu Matius adalah 24. orang yang mengaku dirinya adalah aku adalah Mesias, aku adalah Yesus itu. Itu adalah. Tetapi kita melihat ada Paulus ketika dipanggil, dia tidak mengatakan ke dalam dirinya bahwa aku adalah Mesias atau Yesus, tidak. Tetapi apa yang dia terima dari Yesus berdasarkan Korintus, dia meneruskan itu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini ada makhluk mengaku di padang gurun kepada Paulus sebagai Yesus. Ini siapa? Sedangkan Yesus mengatakan, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Oke, udah. Jadi saya melihat Anda itu menambah-nambahkan ayat yang tidak berdasarkan ayat tersebut. Anda mengatakan di padang gurun. Bagaimana mungkin Paulus dia bertemu dengan Tuhan Yesus di padang gurun? Adakah di ayat ke dia? Bagaimana mungkin Kisah Para Rasul 9 itu menceritakan Yesus bertemu dengan Yesus di padang gurun? Apa ada ayatnya di situ? Paulus mengaku bertemu dengan Yesus pada saat dia menuju ke Damsyik. Dia berada di padang gurun. Terus tadi kamu bilang di padang gurun. Di padang gurun, betul. Emang ada padang gurun di sini? Di Cina.
Timur Tengah, Bang. Timur Tengah. Termasuk yang aku tempatnya tanya. Paulus ini itu padang gurun semuanya. Hei, Enggak, yang aku- Yerusalem menuju Damsik itu adalah padang gurun. Yang aku tanya, ada nggak ayatnya di situ ada berkata padang gurun? Ini Matius 24 nomor 26. Itu kan nubuatan Nabi yang Mesias yang mengaku dirinya di sana. Apakah itu Siapa terkena yang di dalam pernah Paulus? mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Siapa? Tidak ada di sana kata Anda ini adalah yang ada tekankan di padang gurun. Apakah ada Saya padang tanya, gurun di ayat ini? Anda Matius itu 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, saya jangan bilang, kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani adalah taimeong. Dengar. Artinya bilik rahasia atau penjara. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara? Siapa? Dengar. Siapa? Dengar dulu. Saya mau nanyakan tentang siapa Mesias yang di padang gurun. Apakah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus melihat saya itu di padang gurun? Apakah ada berdasarkan kisah para rasul 9 Jo? Ada nggak? Katanya itu. Ada. Dan menuju ke Damsik. Pada saat dia menuju ke Damsik itu dia melalui padang gurun atau melalui pulau? Ada mana Sungai. ayatnya? Coba saya baca. Ayat mana? Kisah para Rasul 22. Kisah para Rasul 9. Ya. Kisah para rasul betul. Saya baca kalau ada kata padang gurun. Iya, silakan. Kisah berapa, Bro? Loh, tadi yang saya 9. katakan apa? Silakan Anda baca. 9. Iya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 11, 12. Ayatnya 15. mana kata yang otentik dengan kata padang gurun? Mana? Ayatnya Alamak. Mana? Ayat berapa? Saudara, Iya, mana? Padang saudara, gurun itu. saya katakan kepada saudara dulu. Oke, Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 18. Oke, Anda lihat di sana bagaimana Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman, menjelajahi daratan, daerah-daerah pedalaman. Mana padang gurunnya? Kata padang gurunnya di Kisah Para Rasul tentang pertobatan. Mana? Hei, dikatakan di dalam kitabmu di Kisah Para Rasul 18, Paulus itu menjelajahi daratan. Paulus mengajar ke Yang saya tanya daerah-daerah padang gurun. pedalaman. Padang gurun itu wilayah Israel, wilayah Arab. Itu Yang padang gurun semua itu. yang saya Apalagi di abad pertama. Itu Yes, semuanya adalah padang gurun. Oke. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Begini, saudara. Tadi Anda mengatakan Mesias yang mengaku dirinya mengaku di padang gurun berdasarkan Matius. Nah, saya pertanyakan, apakah Paulus melihat cahaya itu di padang gurun? Ada ayatnya? Loh, Tunjukkan kepada saya. Yesus itu menjelajahi daerah pedalaman dan tiba kemudian di Damsik. Yang aku Kisah tanya- Para Rasul 19. Dia Yang menjelajahi daratan. Daratan itu padang gurun, Cahayo. Yang aku tanya, mana ayatnya padang gurun, saudara? Allahu Akbar, Masya Allah. Anda bernarasi pakai data. Sekarang Anda gini. menambahkan data. Saya tidak menambahkan, saudara. Gini nih. Saya sampaikan kepada saudara, ya. Ketika kemudian dikatakan di dalam kitab bahasa Yunaninya eremos itu tempat sunyi atau padang gurun. Ya, Oke? dasarnya mana? Dasarmu apa? Jangan asumsi. Ketika dia menuju ke Asumsimu Damsik, jangan pakai di sini. jelas di dalam kitabmu sendiri di Kisah Para Asumsi jangan Rasul pakai di sini. 19 Tidak perlu asumsi di sini. dikatakan bahwasanya Paulus menjelajahi Ini daratan, asumsi. Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Itu dalil. Saya bermain asumsi bisa. Sekarang saya tanya. Dalil yang aku minta sama Anda. Sekarang saya tanya sama saudara, terangkan diri Anda dulu. Saya Iya. tanya dulu. Apa? Daerah Yerusalem sampai ke Efesus sampai ke Damsik pada abad pertama itu padang gurun atau sudah merupakan kota? Saya nggak ada dalilnya.
Saya ulang pertanyaan. Saya ulang pertanyaan dari kota Yerusalem, Yudea sampai kepada Damsyik. Abad pertama itu sudah kota besar atau lautan atau padang gurun? Jawab. Saya tidak bisa memberikan keterangan karena tidak ada dalil. Karena kalau saya berbicara atas dasar dalil, bukan asumsi. Ingat itu. Saya ulang lagi. Apakah daerah menuju ke Damsyik dari Yerusalem itu atau dari tanah Yudea itu pada saat itu saya tempat bilang, yang sunyi, saya udah bilang, padang saya gurun, tidak berasumsi. Saya kalau kota besar pada abad pertama, apakah itu sudah menjadi kota besar atau itu menjadi tempat yang sunyi? Dengar. Hey. Kalau saya mau diskusi itu harus ada dalil dan harus pertanggungjawaban. Saya tanya sama Anda sekarang, dalil Anda mengatakan nabi palsu yang di padang gurun yang mengaku dirinya Mesias, apakah itu dikatakan kepada Paulus? Apakah di mana? Apakah Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah di padang gurun? Mana dalilnya? Aku minta. Mana dalilnya? Tunjuk sama saya biar saya baca sama Anda. Berbicara mengenai kata eremos dalam Matius 24 nomor 26, eremos itu artinya tempat yang sunyi. Oke, ayatnya mana? Matius 24 nomor 26, Cak Ayu. Itu tentang nubuatan tentang nabi palsu dan Mesias palsu, betul? Betul. Tetapi yang aku tanya sama Anda, tunjukkan kepada saya ayat yang Anda katakan di padang gurun bertemu Paulus dengan Yesus. Matius 24 nomor 26, eremos itu tempat sunyi atau sepi atau padang gurun. Saya paham. Pertanyaan saya, apakah jalan menuju Damsyik pada saat itu tempat yang ramai atau tempat yang sepi atau sunyi? Saya tidak bisa memberikan keterangan karena saya tidak ada dalil. Pada abad pertama, berdiskusi harus ada dalil. Mana dalil Anda? Antara Yudea atau Yerusalem menuju ke Damsyik itu adalah jalan sepi, sunyi, atau itu adalah kota besar? Jawab. Saya tidak mau berasumsi. Saya itu kalau berdiskusi harus dalil, bukan atas pikiran saya. Ingat itu. Saya tanya sama Anda, mana dalil yang Anda masuk di padang gurun bertemu dengan Paulus? Mana? Hey, jangan. Mana? Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Betul. Apa di padang gurun? Di tempat sunyi. Mana ayatnya? Matius 24 26. Anda tidak bisa memberikan dalil di sana, saudara. Mana saya baca? Kisah para Rasul berapa? Matius 24 nomor 26. Itu adalah orang yang mengaku dirinya di padang gurun di sana. Apakah saya tanya, apakah Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun? Bertemu di tempat yang sepi. Bisa jawab. Bertemu di tempat yang sepi. Matius 24 nomor 26. Di situ dikatakan dalam bahasa Yunani eremos 24 nomor 26. Ada kata eremos di sana artinya tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Dan di dalam Kisah Para Rasul 19 Paulus dikatakan mendatangi ketika Paulus bertemu mendatangi dan menjelajahi daerah-daerah pedalaman. Kalau daerah pedalaman itu daerah kota ramai atau sepi? Kutanya dulu. Saya waktu kecil saya pernah diajak untuk membuat cerita. Waktu kecil membuat cerita dan berdasarkan pikiran saya. Waktu kecil saya diajarin begitu dan saya diajari juga berpuisi. Tetapi kalau udah berbicara di dalam Alkitab itu tidak bisa, saudara. Ingat itu. Oh, gitu. Nah sekarang karena apa yang saya pelajari, apa yang saya tuliskan cerita itu bukanlah merupakan suatu dongeng atau Alkitab itu bukan dongeng atau cerita. Ingat itu. Mana ayat yang Anda turun, kalau Anda tidak mau diam Anda turun. Kami orang Islam tidak bisa ditipu, oke? Sekarang saya sampaikan kepada saudara. Jangan di-mute, bro. Sekarang ini apakah masih ada padang gurun? Mohon host jangan. Pertanyaan saya, saat ini apakah masih ada padang gurun?
Ya, mana buktinya? Saya nggak tahu, saya di Indonesia. Ya, berarti Matius 24 ini tidak akan tergenapi. Ingat, Anda yang bernarasi harus berikan data yang jelas, jangan hanya asumsi, hanya cerita. Saya juga bisa bercerita seperti Anda. Turunkan aja ini, host. Ini Walah. orang Anda ada kan- kualitas. Anda ke gereja, cipok lubang pantat pendeta, habis itu Anda minum, tidur, mudah-mudahan besok bangun Anda semakin gila. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kita umat Islam bahwasanya orang-orang ini tidak akan pernah bisa sampai kepada kebenaran ketika mereka hanya mendudukkan ajaran nenek moyang mereka itu sebagai panduan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun. Apabila kalian mengatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Kita berdebat kurang lebih 3 pasukan Lucifer. Dan kita lihat titik-titik lemah mereka. Titik lemah mereka itu, ya, simpul-simpul lemah yang ada pada narasi mereka itu terletak bagaimana kemudian kita melihat mereka memutarbalikkan lidah mereka untuk melakukan tipuan-tipuan. Tapi itu nggak berlaku bagi umat Islam. Itu nggak berlaku bagi umat Islam. Sabar dulu. Sabar. Itu jelas ya teman-teman. Bagaimana kita lihat penyembah-penyembah Lucifer ini melakukan yang kayak gitu cuma. Sabar, Bung. Sabar. Sehingga kemudian Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat jelas, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak nanti dikumpulkan, sesembahan itu akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Yesus akan menyangkal. Kenapa? Karena iblis akan menyangkali ajarannya. Iblis nanti akan terbahak-bahak mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka. Dan mereka akan mengklaim, Yesus, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi Yesus mengatakan, oh sorry, yang kau sembah selama ini adalah penyesat yang adalah Yesus palsu. Maka sembahan mereka menurut Al-Quran akan masuk ke dalam neraka. Apa yang mereka sembah semuanya akan masuk ke dalam neraka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas nih. Matius 7 nomor 22 nomor 23, orang yang menyembah Yesus akan diusir ke neraka. Itu dalil, tidak bisa dipungkiri oleh orang Kristen. Tapi sekali lagi, simpul-simpul yang ada, yang muncul, yang kita lihat, bagaimana kemudian orang-orang Kristen yang naik di komal kita ini itu menari dengan tarian-tarian Lucifer. Anda lihat, Anda menjadi saksi bagaimana dia menikung kiri kanan, mana Yesus palsunya, mana Yesus aslinya, Mesias palsu dan seterusnya. Mereka mencoba menarasikan. Saya sudah mengatakan bahwa saya dalam kitab saudara dikatakan Matius 26 nomor 20 Matius 24 nomor 26, di situ diterangkan dengan bahasa Yunani eremos. Eremos itu artinya tempat-tempat yang sepi, atau tempat sunyi, atau padang gurun, atau hutan belantara. Dan di dalam Kisah Para Rasul 19 dikatakan bahwa Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman. Artinya Paulus mendatangi tempat-tempat sepi, mendatangi tempat-tempat sunyi atau padang gurun. Dan terbukti dia mengaku bertemu Yesus di padang gurun atau di tempat yang sepi. Di dalam bilik penjara pun dia mengaku bertemu dengan Yesus. Coba. Sedangkan Yesusnya memutuskan perkara itu dengan sah, dengan valid di dalam Bible. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Dalam hal ini adalah Yesus. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu adalah kejadian yang terjadi setelah Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya. Apakah bintang-bintang sudah berjatuhan? Belum. Apakah kuasa-kuasa langit
sudah goncang? Belum. Berarti yang datang kepada penulis termasuk Paulus itu bukanlah Yesus anak Maria, melainkan adalah Halal bin Zakar, sesuai yang tertulis dalam Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Jadi saudara-saudara sekalian, nyata bagi kita bahwasanya apa yang diterangkan Al-Quran, orang-orang ini menyembah iblis, itu terbukti bahwa memang ketika Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan mengaku akulah dia, Lukas 21:8, tergenapi dan kita bisa jelaskan dan kita bisa jabarkan. Saatnya kita memetik hikmat daripada edukasi yang kita berikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, utamanya bagi pada diri saya pribadi. Kalaupun ada kesalahan, itu juga dari diri saya pribadi. Dan kalau ada kebenarannya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Forum saya kembalikan kepada host. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Terima kasih Gurunda. Masya Allah. Dengan penyampaian yang sangat biasa. Panjang kali kisahnya itu ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang Rao. Ya. Itu kisahnya si Bang Juma itu panjang sekali tuh. Untuk apa? Biarkan saja terjadi begitu. Kenapa rupanya kan? Mau dari dia bintang timur, bintang barat, emang kenapa? Masalahnya agama Anda itu menggunakan cara-cara tipuan untuk mengajak orang Islam juga untuk menyembah Lucifer. Kenapa mau ditipu? Lah, kenapa mau ditipu? Justru karena kami tidak mau ditipu, kami membuka tabir rahasia. Justru karena kami tidak ingin ditipu, maka kami membuka tabir rahasia yang ada kemudian di dalam agamamu yang mengajarkan menyembah kepada Lucifer. Sederhana bukan? Begini dia. Gimana? Kan sudah salah menurut kamu kan itu salah. Ya sudah, biar aja masuk neraka. Kenapa rupanya? Oh, tidak bisa biar aja karena perintah. Jangan kau paksakan kehendak orang loh. Loh, saya tidak memaksakan. Ini diskusi. Siapa yang saya paksakan? Enggak, begini. Kenapa kau paksakan harus orang? Siapa yang saya paksakan? Itu kan pandanganmu begitu kan? Ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, perintah di dalam agama saya. Kenapa rupanya? Apanya yang rupanya kenapa? Karena agama Kristen itu mengajak orang Islam untuk menyembah Lucifer. Sederhana bukan? Ya sudah, biar aja. Loh, nggak boleh. Saya harus menghalangi itu. Saya harus membentengi akidah umat Islam dari ajaran penyembah Lucifer. Kenapa abang paksa-paksakan loh? Kenapa Anda melarang saya untuk membentengi akidah umat Islam dari serangan saya sering penyembah Lucifer? Kenapa kalian repot dengan begitu? Oh, nggak bisa. Kami ini adalah utusan yang diutus di atas muka bumi ini untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Juma, kau jangan bandel kali. Masukku begini. Kenapa kalau begitu di luar agama? Kenapa kalau iblis mau menyesatkan kemudian kami menghalangi Anda marah? Apa masalahmu di situ? Sama kita bang, masalahmu sama. apa? Kalau Anda ingin menyesatkan kemudian saya hadir untuk membendengi akidah umat dari penyesatan ini, kenapa Anda yang marah? Kenapa Anda sewa? Apa keinginan orang lain, Juma? Anda boleh mengajarkan ajaran penyembahan kepada Lucifer, tapi izinkan juga saya untuk menghalangi gerakan itu. Jangan sampai terkontaminasi kepada umat Islam yang awam. Kenapa kau repot? Nah, kenapa kamu repot juga? Dengan segala upaya yang saya lakukan untuk menghalangi ajaran setan, kenapa Anda sewa? Yang menyembah Kristen, Yesus. Kenapa kau repot? Saya repot, repotnya karena di samping analoginya gini. Anda memakan tai sapi, ini logika. Anda memakan tai sapi. Kalau cuman Anda sendiri yang makan tai sapinya, silakan aja, masa bodoh. Masalahnya Anda menjadikan tai sapi itu seurupa makanan. Anda kasih coklat, Anda kasih mentega di atasnya, Anda kasih kemudian kismis di atasnya dan bla bla bla. Habis itu Anda ajak orang-orang Islam memakannya juga. Salah tidak kalau saya datang menjelaskan bahwa yang Anda katakan coklat itu adalah tai sapi? Tidak salah. Salah tidak kalau saya hadir mengajarkan umat Islam bahwa yang disuguhkan oleh Anda itu adalah tai sapi? Jangan Anda makan. Tidak salah.
Karena agama saya mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jangan Anda terbakar kalau rahasia agama Anda kita bongkar. Jangan. Jangan Anda panas kalau saya mengatakan Anda menyembah Yesus palsu. Jangan Anda emosi kalau Bang Suma kemudian membuka tabir rahasia ajaran Lucifer 2000 tahun menguasai kalian. Jangan emosi. Oke, silakan Anda ajarkan ajaran penyembahan terhadap Lucifer. Saya juga akan mengajarkan umat Islam untuk jangan terpengaruh dengan Indomie demi untuk menyembah kepada Lucifer. Itu fakta, nggak ada omong kosong. Itu fakta, nggak ada omong kosong. Nggak ada omong kosong, itu fakta. Itu fakta. Oke? Usap aja dada kalian, mati dalam menyembah Lucifer. Silakan aja. La ikraha fiddin. Tapi izinkan saya membuka tabir rahasia yang ada, bahwa saudara-saudara Kristen yang menganut agama yang diwariskan penjajah sungguh penyembah Yesus palsu. Yesus asli tak pernah mengajarkan dirinya disembah, tapi Yesus palsu melalui para nabi-nabinya, yaitu para pendeta dan pastor, mereka kemudian mengajarkan bahu-membahu mengguncang dunia dengan mengajarkan anak Adam menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus yang mengaku Lucifer. Akulah Yesus, Tunas Daud, sang bintang timur, halum muda. Tolong aku makan daging babi sebab kau jangan berkor-kor. Yesaya 66 nomor 15-16, Tuhan akan datang membawa api yang berkobar-kobar untuk membakar semua pemakan babi. Bagaimana Anda kemudian bisa menyelamatkan diri Anda? Jawab. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17, Tuhan akan datang membakar semua dengan api pemakan babi. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan diri Anda? Haluluda. Untuk menyelamatkan diri, babi diganti menjadi minyak rem. Haluluda. Di dalam kitab saudara sendiri yang Anda ambil dari agama lain, Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan murka yang menyala-nyala, membawa api kemudian untuk membakar semua pemakan babi. Berarti yang dibakar di sini adalah agama Haluluda. Ya, Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihat Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Saudara-saudaraku, kalau saudara sudah menyadari bahwa selama ini Anda menyembah Lucifer, Halail bin Zakar, Allah Maha Pengampun, yuk mari kembali menuju kepada Allah. Tanggalkan jubah yang selama ini Anda gunakan, karena jubah yang Anda gunakan itu adalah jubah yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nabi mana yang kemudian mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia hanya dengan modal pengakuan dengan suara yang tak jelas siapa oknumnya, dan yang mengajarkan juga manusia Paulus yang tidak diketahui siapa orangnya,
bapaknya kita tidak tahu, mamanya juga kita tidak tahu. Siapa makhluk ini? Mari kembali, tanggalkan itu. Innama tunziru manittawa zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sungguh kami ini hanya memberi peringatan kepada kalian yang mau menerima peringatan ini. Tapi bagi saudara yang benci terhadap apa yang saya sampaikan, maafkan saya, Bung. Tugas saya sudah selesai. Tanggung jawab saya sudah selesai. Saya sudah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, perintah Allah untuk mengajarkan manusia kepada kebenaran. Kenapa di-mute? Inilah Ini sudah saya lakukan, ini saya sudah praktekkan. Semuanya kembali saya serahkan kepada Allah. Semoga saudara-saudara Kristen bisa mendapatkan hidayah sehingga tidak lagi menyembah kepada setan atau Lucifer atau bintang timur yang datang mengaku-ngaku dengan membawa nama Yesus. Ya, saya kira begitu, saudara-saudara. Kalau masih ada pasien yang akut, saya boleh menghadapinya untuk disembuhkan. Tapi kalau pasiennya itu ya sudah ilmunya tidak penyakitnya tidak terlalu parah, mungkin boleh diberikan kepada yang lain. Demikian untuk sementara, silakan. Siap, sama-sama dulu. Ada 3 pasien di sini, Kurunda. Dideteksi dulu gejala awalnya seperti apa. Halo dah. Gimana coba kalian itu? Bagaimana? Menurut analisa buku tentang Sutarman, gejala yang awalnya itu itu. mereka kalau debat sama nyemot. Jadi gejala awalnya itu Bang Juma kalau debat sama nyemot. Nyemot berkata, "Hai manusia, kau itu diberi akal, saya tidak. Tapi saya sesama nyemot tidak menyembah nyemot. Kamu itu manusia diberi akal. Kenapa kau sembah sesama manusia?" Gejala dari situ, kira-kira begitu. Oh gitu. Ya. Berarti ulaika hum syarrul bariyah. Betul. Betul. Mereka ini makhluk yang lebih buruk dari makhluk-makhluk yang lebih buruk. Yang buruk. Nyemot. Nyemot. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti lebih buruk daripada Nyemot. Nyemot. Oh gitu ya. Nah, terbukti kan? Kita sudah ajarkan dalil Al-Quran, dalil Bible, bahwa yang mereka sembah adalah Yesus palsu. Tapi mereka nggak mau peduli kan? Artinya memang betul. Ulaika hum syarrul bariyah. Betul. Tak ada yang salah. Berarti Al-Quran betul dengan mengatakan hal tersebut. Apabila kamu mengatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah melalui para nabinya, apa yang mereka katakan kemudian? Oh tidak. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Aku hanya mengikuti apa yang diajarkan kepada kami dari nenek moyang kami untuk melakukannya. Ini yang sedang mereka praktekkan. Padahal kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun, kata Allah. Kalau kita tanya mereka, siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada manusia yang makhluk yang datang mengaku sebagai bintang timur? Siapa yang mengajarkan? Enggak ada bisa jawab. Ada. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, ya, ayo mari gunakan akal sehat saudara semuanya. Jangan mau diperhamba kemudian oleh iblis, karena Yesus pun mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Dia adalah siapa rupanya yang bilang Yesus disembah? Orang Kristen itu beribadah, melakukan penyembahan terhadap Yesus. Bahkan Yesus mereka dudukkan setara dengan pencipta alam semesta yang maha tinggi. Itulah kau yang salah, sosok tahu kau. Itulah namanya sosok tahu. Jadi sama aja kayak gini. Gimana mungkin kau tahu isi rumahku? Kau nggak pernah ke rumahku. Saya cukup mengetahui Kristen melalui Bible. Alah, goblok kali pun kau.
Itulah kegoblokanmu itu yang Jadi kau kenapa? saya harus melihat Kristen itu dari mananya? Dari Bible atau dari mana? Kan Bible yang harus menjadi tolak ukur, bukan? Benar kan? Bukan mulut saudara yang hanya mengatakan Kristen ajaran kasih. Kristen itu kasih kepada siapapun. Aku berkata kepadamu, apabila ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan kau membalas, melainkan apabila pipi kirimu ditampar, beli dan buka pipi kanan. Itu kan yang Anda mau katakan. Jangan nilai Kristen dari Bible-nya, tapi lihat ajaran kasih. Itu kan yang Anda ingin jajakan. No, tidak. Tidak ada larangan di dalam Al-Quran untuk belajar Bible. Dan tidak ada larangan di dalam Bible untuk Islam mengkaji Bible. Nggak ada. Begitu juga Anda. Silakan Anda kuliti Al-Quran. Saya pun akan menguliti saudara punya Bible. Dan saya mendapatkan ternyata Yesus memberi pesan kepada pengikut aslinya. Akan datang penyesat yang adalah Yesus palsu. Dan ternyata Kristen ini pengikutnya sang Yesus palsu tersebut. Bantah saya dengan dalil. Bantah saya dengan ilmiah. Jangan cuman menghujat. Oke? Boleh jadi yang saya sampaikan ini pahit. Boleh jadi yang saya sampaikan ini sakit. Tapi pahit dan sakit belum tentu hal negatif untuk Anda. Oke? Bisa jadi ini adalah asbab musabab Anda mendapatkan hidayah, Anda mendapatkan kebenaran, otak Anda terbuka, akal Anda berfungsi, Anda meninggalkan agama atau ajaran yang diajarkan atau diwariskan oleh penjajah. Boleh jadi. Siapa bilang tidak? Sangat boleh jadi. Hari ini Anda marah, hari ini Anda murka kepada Bang Suma. Tapi begitu Anda merenungkan, Anda duduk, buat kopi, buat teh, duduk sambil merenungi apa yang saya sampaikan. Pelan-pelan Anda akan mendudukkan apa yang kusampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Hidayah akan datang. Yang tadinya benci berubah menjadi cinta. Banyak orang dalam binaan saya tadinya benci kepada Bang Suma, menyumpahi Bang Suma, ingin menyembelih Bang Suma, ingin membunuh Bang Suma. Tetapi ketika dia duduk dengan tenang merenungkan apa yang Bang Suma sampaikan, sampai kepada titik hidayah. Dan mengatakan apa? Saudaraku Suma, terima kasih atas paparan saudara. Berkat paparan saudara yang membuat saya marah, membuat saya murka, yang berbuat saya bersumpah untuk melenyapkan untuk melenyapkan Anda di atas muka bumi. Oke. Menyelenyapkan Anda di atas muka bumi. Tapi setelah kemudian saya renungi, saya pikirkan, saya ambil Bible, saya ambil pulpen, saya coret apa yang Anda katakan, saya pelajari apa yang Anda katakan, lalu saya bandingkan dengan ucapan-ucapan pendeta yang ada dalam gereja, sungguh bertolak belakang dan mengantarkan saya kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini dari asalnya ingin melenyapkan Bang Suma sampai kepada hidayah, memberikan kemudian semangat, spirit, dukungan kepada Bang Suma. Subhanallah. Jadi jangan Anda mengatakan saya pendusta, saya pembohong, saya penyesat. Bantah secara ilmiah data yang saya sajikan kalau Anda mampu. Tapi kalau tidak mampu, sekali lagi, renungkan, pikirkan, supaya Anda bisa sampai kepada hidayah. Karena hidayah hanya bisa sampai kepada orang-orang yang menggunakan akal. Saya kira begitu sebagai pengantar, sebagai penutup dari saya untuk kelas kita pada malam hari ini, subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi renungan untuk kita semua. Silakan diambil alih host dan guru-guru yang terima kasih Gurunda. Sama-sama. Iya. Bang Renov, selamat malam Bang Renov. Bang Leoman Vela Shop, selamat malam. Siap, terima kasih Bang. Bang Leo dari Protestan Katolik.
Kristen, Bang. Iya, Kristen saja ya. Kalau Bang Renov nggak usah saya tanya, karena sering nongkrong di sini Bang Renov ya. Kalau Bang Toke ini kayaknya dari dinding ini yang menempel. Menyelinapkan. Nah, coba diulang, ayo. Menyelinap. Menyela lemari cekakan. Bang Leo, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Leo? Oh iya, saya mau tanya, Bang. Suaranya dikerasin sedikit lah, Abang. Silakan yang saudaraku, saya silakan. Saya pingin tahu aja sih, Bang. Maksudnya, saya pingin tahu aja Islam tuh bagaimana sih, Bang. Siap. Tapi maksudnya yang saya pingin tahu bukan secara umum, Bang. Kalau secara umum kan mungkin orang yang di luar Islam pun tahu gitu kan. Kalau hanya secara umum. Tapi saya mau tahu begitu yang lebih dalam lah sedikit gitu, Bang. Mungkin itu aja, Bang. Siap. Terima kasih. Siap. Tabe, Kasih Bang Juma. Siap. Biar gak tidur. Gurundah. Iya, Gurundah, Tabe. Masya Allah, saya sudah mau tidur karena tadi rada-rada malu sedikit. Ternyata untuk menyebutkan kata menyelapkan melenyapkan itu saya rada-rada susah untuk mengucapkan. Alhamdulillah sudah bisa ya mengatakan kata melenyapkan itu. Nah, sekarang pertanyaannya tentang Islam. Apa sih Islam itu? Dari namanya aja, Islam itu sudah mencerminkan keselamatan. Islam itu artinya adalah damai sejahtera. Siapapun ketika mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupannya di atas muka bumi ini, maka dia akan damai dan dia akan sejahtera. Dan itu adalah dua pokok inti yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan. Orang bekerja karena ingin damai. Orang bekerja mencari nafkah karena ingin sejahtera. Nah, kalau di dunia saja kita ingin damai sejahtera, bagaimana di kehidupan berikutnya? Tidakkah kita ingin hidup damai sejahtera di kehidupan berikutnya? Tentu kita ingin damai. Untuk damai, tentu kita tidak perlu masuk ke dalam tempat yang penuh dengan huru-hara, siksaan dan seterusnya. Karena itu tidak cocok dengan nama Islam. Islam hanya cocok untuk kembali kepada tempat yang damai dan sejahtera, yaitu jannah atau surga. Maka solusi yang diberikan oleh Islam adalah damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancanganku tentang kalian wahai manusia, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang merusak, bukan rancangan yang mencelakakan, tetapi rancangan shalom, salam atau Islam. Jadi Islam itu adalah damai sejahtera. Siapa yang mau damai sejahtera, silakan masuk ke Islam. Siapa yang ingin mau menjadi pengikut orang Yahudi, silakan masuk agama Yahudi. Siapa yang ingin masuk menjadi Kristen, mengikuti Yesus, silakan masuk Kristen. Tapi siapa yang mau damai sejahtera, ayo monggo mari rangkulan masuk ke dalam agama Islam. Silakan. Silakan Bang Leo, monitor. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Iya, sama-sama. Ya. Saya izin turun, Bang. Hah? Hanya itu aja? Iya, Bang. Saya ingin tahu aja, Bang. Oke. Sekali lagi saya katakan, ketika Anda ingin menjadi pengikut Nabi Musa atau menjadi pengikut orang Yahudi, silakan masuk agama Yahudi. Ketika Anda ingin mengklaim diri Anda sebagai pengikut Yesus, silakan Anda masuk Kristen. Tapi ketika Anda ingin damai sejahtera di dunia dan akhirat, monggo mari rangkulan masuk ke dalam Islam. Itu aja, Bung. Karena Islam adalah damai sejahtera. Demikian. Siap. Pak De Sugi mau ditambahkan Pak De? Ustadz Alif. Pak De Sugi mau ditambahkan? Ustadz Alif, Udah monitor. cukup, udah mantap. Siap. Jawaban Bang Juma. Siap. Ya, udah sangat mantap jawaban dari Gurunda.
Sehingga itulah ya tadi Islam makanya dikatakan bertuhan yang benar. Ketika kita bertuhan yang benar, maka Allah menyeru ayatnya, wallahu yad'u ila darissalam. Allah itu mengajak manusia, wahai kalian semua, ke kampung halaman yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Maka untuk menggapai ke sana, masuklah ke ajaran Islam, yaitu ajaran kedamaian dan keselamatan. Oke, mantap penjelasannya tadi Gurunda sudah dijelaskan. Siap. Bang Handi, gimana Bang Handi? Mau ditarik ulur dulu Bang Handi? Menurut saya sih Pak Leo ini sebenarnya punya akal. Ya, mungkin aja waktu dia masih dalam bimbingan orang tua, mungkin orang tuanya sering pulang pergi ke gereja. Mas Leo ini masih di rumah, apa yang didapat oleh orang tua itulah yang disampaikan. Itulah. Apa ada rencana nih merubah pola-pola pengajaran orang tua dan para pendeta gitu, Pak Leo? Ada rencana nggak merubah polanya? Saya belum berpikir ke situ sih Bang. Saya masih pengen tahu karena kan saya baru dapat Al-Quran juga baru 2 hari yang lalu toh. Maksudnya saya baca-baca juga, saya bagaimana ada rasa takut juga sebetulnya Bang. Takut kenapa? Ya karena kan saya Kristen gitu kan Bang. Jadi kayak apa ya, kayak maksudnya aduh jangan sampai goyang segala macam apa gitulah. Bingung juga mau jelaskan yang di dalam hati gini kan. Makanya cuman tadi saya scroll, aduh mending saya tanya langsung bagaimana sih seperti itu. Mungkin bisa dilengkapi Bang Juma? Pingin tahu aja. Mendalam dikit lah. Sorry, tadi saya tidak mendengarkan Bang Andi. Dia udah beli Al-Quran, pelajari. Iya. Cuma dia masih bukan ada beli keraguan. Dikasih. Terus masih ada keraguan lah. Apakah dia lanjutkan atau stay di agamanya sekarang gitu? Bukan saya bukan mau lanjutkan atau stay Bang. Cuman ini kan yang ada di pikiran saya saja Bang. Maksudnya kan saya ada Al-Quran, saya sempat baca. Tapi memang saya salah baca juga karena saya baca itu dari depan. Ternyata teman saya bilang kan dari kanan toh, dari baliknya itu kan. Saya cuman baca surat pertama sudah tuh saya tutup gitu. Saya kayak aduh jangan, sudah saya tidak usah baca gitu. Nah, kenapa Bang? Kalau Anda salah baca, salah buka, itu justru bukan Bang. apa Bang? Bentar sedikit Bang. Justru Anda akan menemukan kebenaran di situ. Karena ketika Anda baca ketika Anda salah buka ya kan, itu justru hidayah ada di situ. Karena di situ katakanlah Tuhan itu Esa. Anda setuju enggak? Iya, saya ada baca. Iya, saya tanya. Kan katanya Anda salah baca kebalik kan gitu. Iya. Berarti diawali dari surah Al-Ikhlas, betul? Katakanlah Tuhan itu Esa, betul? Saya baca bukan. Ya, dia baca paling terakhir Pak, dia Nas. Iya. Bukan ayatnya Bang. Apa? Sabar, saya lihat dulu. Iya. dia baca penerbit. Ini bahaya dengan baca penerbit. Ya, daftar pustakanya yang dia baca. Saya baca, ini Bang, yang saya baca yang semua